KKN ITERA 2020-2021 SMA Fransiskus Bandar Lampung. Nah, di sini saya akan membuat video pembelajaran yaitu tentang gelombang, itu tentang basic science. Saya dari kelompok 173. Jika Anda menjatuhkan sebuah kerikil ke dalam permukaan air yang tenang, maka kerikil tersebut akan menciptakan riak-riak kecil dari titik di mana kerikil tersebut dijatuhkan. Riak-riak tersebut akan menjalar ke segala arah sampai akhirnya tenang kembali. Riak-riak tersebut menjalar dengan bentuk gelombang. Semakin besar gangguan yang diberikan ke permukaan air, semakin besar gelombang yang dapat ditimbulkan. Gelombang pada dasarnya merupakan energi yang dijalarkan melalui medium. Nah, gelombang yang dibahas kali ini yaitu gelombang bunyi. Gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik yang membutuhkan medium atau zat perantara dalam perambatannya. Oke, kita masuk ke daftar isi yang akan dibahas pada modul kali ini atau PPT kali ini, yaitu pertama karakteristik bunyi, kedua cepat rambat bunyi, tiga cepat rambat gelombang pada dawai, empat sumber bunyi, kelima resonansi, keenam efek Doppler, ketujuh intensitas bunyi, kedelapan taraf intensitas bunyi, dan yang kesembilan yaitu pelayangan. Karakteristik bunyi berdasarkan mediumnya. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang memerlukan medium dalam perambatannya. Di udara, laju bunyi bertambah terhadap temperatur pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu besarnya sekitar 343 meter per sekon. Lanjut, berdasarkan frekuensi sendiri, itu gelombang bunyi dibagi tiga. Yang pertama itu ada audiosonik, itu gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia yang memiliki frekuensi berkisar antara 20 hingga 20.000 Hz. Yang kedua itu ada infrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 Hz. Yang ketiga itu ada ultrasonik, yaitu gelombang bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 Hz. Baik gelombang infrasonik maupun ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Kita akan membahas cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi itu tergantung pada sifat-sifat medium rambat. Cepat rambat bunyi dalam zat padat itu dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan akar dari E per rho, di mana E adalah modulus Young dan rho adalah massa jenis zat padat tersebut. Yang kedua itu ada cepat rambat bunyi dalam zat cair, itu dirumuskan sebagai V sama dengan akar dari bulk per rho, di mana B adalah modulus bulk dan rho adalah massa jenis air. Yang ketiga itu ada cepat rambat bunyi dalam gas. Cepat rambat bunyi dalam gas dirumuskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan akar dari konstanta Laplace dikali RT per akar berat jenis gas tersebut. Cepat rambat gelombang pada dawai. Percobaan Melde dilakukan untuk menentukan cepat rambat gelombang pada dawai. Alat yang digunakan disebut sanometer. Mendel menemukan bahwa cepat rambat gelombang pada dawai sebanding dengan akar gaya tegangan tali dan berbanding terbalik dengan akar massa persatuan panjang dawai. Dapat lihat pada gambar berikut. Dari hasil percobaan Melde dapat dirumuskan cepat rambat gelombang pada dawai, yaitu akar dari F per koefisien, di mana koefisien itu merupakan massa tali per panjang tali, sama dengan rho dikali A dikali L per L. Nah, di sini L dapat mati sehingga rumusnya menjadi akar dari F per rho kali A, di mana F merupakan gaya tegangan pada dawai, rho massa jenis tali tersebut, dan A luas penapang tali tersebut. Sumber bunyi. Gelombang bunyi yang sering kita dengar sehari-hari dihasilkan oleh sesuatu yang bergetar yang disebut sebagai sumber bunyi. Beberapa sumber bunyi yang kita kenal misalnya gitar, suling, biola, trompet, dan lain-lain. Pada saat bergetar, sumber bunyi ini juga akan menggetarkan udara di sekelilingnya, dan kemudian urat udara mentransmisikan getaran tersebut dalam bentuk gelombang longitudinal. Yang pertama itu sumber bunyi yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah senar. Kita dapat lihat pada gambar berikut. Nada-nada yang dihasilkan oleh senar gitar dapat diubah dengan cara menekan senar pada posisi tertentu. Satu senar dapat menghasilkan berbagai frekuensi resonansi dengan pola gelombang sebagai berikut. Kita dapat lihat nada dasar yang pertama itu terdiri dari 2 simpul dan 1 perut. Nada atas pertama itu 3 simpul dan 2 perut. Nada atas kedua yaitu 4 simpul dan 2 perut. Dengan panjang gelombang
dan panjang talinya dapat dilihat pada gambar berikut. Rumus-rumusnya yaitu nada dasar yaitu atau nada terendah itu F0 sama dengan V per 2L. Nada atas pertama yaitu 2 dikali V per 2L, sedangkan nada atas kedua yaitu 3 dikali V per 2L. Nah, perbandingan dari ketiga frekuensi di atas yaitu 1:2:3. Yang kedua adalah pipa organa. Seruling dan trompet merupakan contoh sumber bunyi berupa kolom udara. Sumber bunyi yang menggunakan kolom udara sebagai sumber getarannya disebut juga pipa organa. Pipa organa dibedakan menjadi dua, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pada pipa organa terbuka, bagian ujungnya terbuka. Nada dasar pipa organa terbuka bersesuaian dengan pola sebuah perut pada bagian ujung dan sebuah simpul pada bagian tengahnya. Dapat dilihat pada gambar berikut. Untuk nada dasar, itu yang pertama itu terdiri dari satu simpul dan dua perut. Nada atas pertama itu 2 simpul dan 3 perut. Nada atas kedua itu 3 simpul dan 4 perut. Oke, kita lanjutkan. Frekuensi pada nada dasar atau nada terendah yaitu V per 2L. Nada atas pertama itu 2 dikali V per 2L. Nada atas kedua yaitu 3 dikali V per 2L. Dan perbandingan dari ketiga frekuensi di atas adalah 1:2:3. Kita lanjutkan kepada pipa organa tertutup. Sebuah pipa organa tertutup jika ditiup juga akan menghasilkan frekuensi nada dengan pola gelombang yang dapat dilihat pada gambar berikut. Dapat melihat kalau pada nada dasar atau nada terendah itu satu simpul dan satu perut. Pada nada atas pertama yaitu 2 simpul dan 2 perut. Pada nada atas kedua itu 3 simpul dan 3 perut. Dengan frekuensi pada nada dasar yaitu V per 4L. Nada atas pertama itu 3 dikali V per 4L dan nada atas kedua itu 5 dikali V per 4L. Resonansi adalah turut bergetarnya suatu benda karena memiliki frekuensi yang sama dengan benda lain yang bergetar. Ln di sini adalah panjang. Ya, panjang gelombang. L ini adalah panjangnya. Itu 2 dikali N. Nah, N ini ya benda bergetar resonansi ke berapa? Jika ke 0 berarti ke 0, ke 1 berarti 1. Ditambah 1 dikali 1/4 lambda. Lambda ini adalah panjang gelombangnya. Lanjutkan. Efek Doppler. Jika kita berdiri di pinggir jalan kemudian melintas sebuah mobil ambulans dengan sirine yang berbunyi, kita akan mendengar frekuensi sirine yang relatif lebih tinggi dari frekuensi sirine yang sebenarnya. Sebaliknya, frekuensi sirine akan terdengar lebih rendah ketika ambulans bergerak menjauhi kita. Peristiwa naik turunnya frekuensi bunyi semacam ini disebut efek Doppler. Pada gambar berikut, jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs-nya bernilai negatif. Sedangkan jika pendengar mendekati sumber bunyi, maka Vp-nya positif. Jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Dan jika pendengar menjauhi sumber bunyi, maka Vp-nya negatif. Sehingga frekuensi yang didengar oleh pendengar dirumuskan sebagai berikut, yaitu Fv sama dengan V plus minus Vv per V plus minus Vs dikali Fs dengan perjanjian tanda yang sudah saya sebutkan sebelumnya, di mana Vp itu frekuensi pendengar, Vs itu frekuensi sumber bunyi, Vp itu kecepatan pendengar, Vs itu kecepatan sumber bunyi, dan V cepat rambut udara yang bernilai kisaran 340 meter per sekon. Intensitas bunyi. Pada dasarnya gelombang bunyi adalah lembatan energi yang berasal dari sumber bunyi yang merambat ke segala arah sehingga muka gelombangnya berbentuk bola. Energi gelombang bunyi yang menembus permukaan bidang tiap satu satuan luas tiap detiknya disebut intensitas bunyi. Apabila suatu sumber bunyi mempunyai daya sebesar P watt, maka besarnya intensitas bunyi di suatu tempat yang berjarak R dari sumber bunyi dapat dinyatakan sebagai berikut. I sama dengan P per A. Sama dengan P, kita tahu bahwa luas lingkaran atau luas bola itu 4πr kuadrat, di mana Pi adalah konstanta 3,14 dan R adalah jari-jari bola tersebut. Perbandingan intensitas gelombang bunyi pada suatu titik yang berjarak R1 dan R2 dari sumber bunyi adalah gini. Jika ada suatu benda di sini
dan ada suatu titik di sini dengan berjarak R. Di sini ada intensitas gelombang bunyi, di sini R1 dan di sini R2, maka perbandingannya yaitu sama dengan P per I1 banding I2 sama dengan P per 4 PR1 kuadrat dibanding P per 4 PR2 kuadrat. 4 P nya di sini mati, maka sama dengan 1 per R1 kuadrat dibanding 1 per R2 kuadrat. Maka kali silang menjadi I2 per I1 sama dengan R1 kuadrat per R2 kuadrat. Apabila terdapat n buah sumber bunyi yang identik, maka intensitas total gelombang bunyi merupakan penjumlahan aljabar terhadap intensitas masing-masing sumber bunyi, yaitu I total sama I1 plus I2 plus I3 plus titik-titik plus IN. Taraf intensitas bunyi. Ketinggian bunyi berhubungan dengan besaran fisika yang dapat diukur, yaitu intensitas gelombang. Intensitas didefinisikan sebagai energi yang dibawa sebuah gelombang per satu waktu melalui satuan luas. Karena energi per satuan waktu adalah daya, intensitas mempunyai satuan daya per satuan luas atau watt per meter kuadrat. Telinga manusia dapat mendeteksi bunyi dengan intensitas serendah 10-12 watt per meter kuadrat dan setinggi 1 watt per meter kuadrat. Bila lebih tinggi lagi akan menyakitkan. Karena hubungan antara sensasi subjektif dari penyaringan dan besaran fisika terukur intensitas, maka intensitas bunyi dinyatakan dengan skala logaritmik. Maka untuk mengukur intensitas bunyi adalah I sama dengan 10 log I per I0. I0 ini adalah intensitas normal. Apabila terhadap n sumber bunyi identik, maka taraf intensitas bunyinya adalah TI total sama dengan 10 log dikali I total per I0. Apabila taraf intensitas bunyi di suatu titik yang berjarak R1 dari sumber bunyi adalah TI dan yang berjarak R2 adalah TI2, maka TI2 sama dengan TI1 dikurang 20 log R2 per R1. Pelayangan. Pada saat dua buah gelombang bunyi yang memiliki amplitudo yang sama dan merambat dalam arah yang sama namun memiliki frekuensi yang berbeda sedikit, maka bunyi akan terdengar keras dan lemah secara bergantian. Peristiwa ini disebut sebagai pelayangan bunyi. Banyaknya pelemahan dan penguatan bunyi yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi layangan bunyi, yang besarnya sama dengan selisih antara dua gelombang bunyi yang berinterferensi tersebut. Besarnya frekuensi layangan bunyi dapat dinyatakan dalam persamaan Fn sama dengan N sama dengan A sama dengan nilai mutlak dari F1 dikurang F2. Sekianlah video pembelajaran dari basic science, yaitu fisika tentang gelombang. Terima kasih.